Oke friend, kita nyanyi dulu ya untuk Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Padamu negeri ya, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Telah gugur pahlawanku. Pokoknya aku tuh suka lagu ini. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku. Jangan lupa ya friend, like, share, and comment. I love you all my subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel my friend. Don't forget ya, like, share, and subscribe biar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten video. Oh ya guys, alas aku diketawain Sundari hari ini ya, diperang oleh Sundari Sukoco yang cantik jelita. Anjay. Bersama my the best friend Sundari Sukoco. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Jangan lupa friend, subscribe. Jangan lupa subscribe. Apa ya? Konga, subscribe. Coba. Oke friend, welcome back to my channel ya. Izinkan saya menyanyi Gugur Bunga dan Indonesia, pokoknya untuk Indonesia ya. Walaupun suaranya agak fals-fals gitu, jangan diketawain ya. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri.
Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambah sari, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Dan ini ya, tanah air ku tidak kulupakan, ku kenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Oh ya, maaf ya kalau banyak gangguan ya. Pokoknya ini para gerombolan anak Filipina itu kalau udah pulang, pokoknya udah ngomongnya itu udah nggak bisa terkontrol gitu ya. Ya begitulah ya, namanya libur itu kan lost doll gitu ya. Lah ini saya sebelum masuk rumah majikan membikin suatu video dulu sebelum masuk jam 9 malam, karena saya pulang libur itu jam 9 malam. Yep. Saya itu kalau libur santai. Saya itu paling nggak suka misalnya libur dengan teman yang kalau libur itu seperti dikejar-kejar maling gitu loh. Soalnya saya juga libur berangkat siang. Saya nggak, kalau sekarang gitu ya, sekarang itu saya berangkat nggak, kalau dulu libur itu jam 7 udah berangkat, jam 8. Kalau sekarang itu, sekarang saya santai gitu ya, sholat duha dulu di rumah, sarapan dulu, nanti begitu keluar lah, misalnya punya rencana mau ke suatu wisata, ke tempat itu, pasti saya itu berangkatnya siang, jam 10 atau kadang malah jam 11 itu baru berangkat gitu ya. Makanya Sundari itu kadang juga marah kalau mau kita pergi ke suatu tempat itu berangkat pagi lah, ngapain sih bangun pagi-pagi terlalu ngoyo gitu rasa saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke friend, welcome back to my channel. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe biar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten video. Oh ya begini friend, bicara masalah demo ya, dimana-mana demo itu pasti anarkis ya. Dimana-mana demo itu pasti anarkis dan begini ya, persamaannya ya sama ya. Itu kalau dibiarkan itu, karena belum dikabulkannya tuntutan, makanya kayak di Hong Kong ini ya. Di Hong Kong itu udah hampir 1 tahun itu demo. Itu pun sampai di Hong Kong itu 2 kali pernah ada demo ya. Dulu waktu 2016 itu pernah demo ya, tapi itu nggak berlangsung sampai setahun. Yang paling parah itu yang tahun 2019 kemarin sampai 2020 ini, 1 tahun demo, dan setiap demo itu pasti semua rusak ya, bahkan sampai nggak ada mobil lewat, nggak, angkutan umum itu semua ditutup ya. Angkutan umum semua sampai ditutup, bahkan kereta api dibakar,
mobil dibakar, mobil polisi dibakar, kantor polisi dirusak, dan pasti setiap demo itu ada yang meninggal. Karena kenapa? Karena dari dua sisi itu pasti kan mereka bentrok, dan ada ya biasalah, ada sesuatu oknum yang menginginkan kekacauan, itu sudah pasti ya. Ya saya sangat turut prihatin gitu ya dengan keadaan yang demo-demo, apalagi para kaum buruh gitu ya. Itu sangat-sangat, mereka itu kan karena banyak tuntutan, terus mungkin tidak sesuai gitu ya. Ya, dengan keadaan seperti itu, kalau dibiarkan terus-menerus, pasti akan merembet, merusak seluruh fasilitas umum. Kayak di Hongkong ini ya, telepon umum dirusak, semua dipecahin, bahkan mall-mall itu ya, aduh, semua itu rusak parah. Kalau saya itu masih ada rekaman video ya, tapi enggak lah, dan ini takutnya itu melanggar kebijakan YouTube itu ya. Sampai lift yang eskalator, semua fasilitas umum, sampai di MTR itu sampai banjir, semua kaca-kaca dipecahin, penjarahan, itu udah menjadi sesuatu yang umum dalam setiap demo. Intinya itu setiap demo pasti anarkis ya, nggak di Indonesia, nggak di Hongkong, nggak di Amerika, semua di mana-mana itu sangat-sangat anarkis. Dan apa ya, itu sampai presiden ya, kalau Hongkong kan bukan presiden ya, Hongkong itu kepala daerah, kepala pemerintahan, bahasa Inggrisnya itu chief executive gitu ya. Kalau di Hongkong itu intinya Hongkong itu ingin memisahkan diri dari Cina. Sedangkan Cina itu bapaknya dari Hongkong. Cina nggak mau melepaskan Hongkong karena kenapa? Hongkong itu kecil ya, nanti Amerika masuk, dijajah Amerika, diserang. Makanya kalau di sekarang itu nyerangnya itu bukan masalah tembak menembak, kalau zaman sekarang kan melalui ekonomi dibuat guncang kan. Sebenarnya ya mungkin saja itu adalah sesuatu oknum. Kan sekarang Cina ingin nomor 1 kan, ekonominya itu udah mau naik ke level nomor 1. Sedangkan Eropa sama Amerika kan udah agak goyah, agak ambruk gitu ya. Itu sih kata bos saya ya. Ya menurut saya juga masuk akal juga, makanya kemudian Amerika US menyusup, mungkin kayak gitu ya, menyusup ke suatu kumpulan orang Hongkong, dan akhirnya membuat oknum sampai 1 tahun demo loh friend. Oke guys, apapun keadaannya untuk Indonesia, semoga cepat terkondisikan, dan saya harap demonya itu jangan sampai berlarut-larut kayak demo di Hongkong itu kan sampai setahun. Karena setiap demo pasti anarkis, pasti anarkis. Nanti di Hongkong ini sampai mahasiswa yang meninggal 2, itu yang saya tahu ya, belum yang saya kurang tahu ya. Pokoknya itu yang jadi kambing hitam itu para polisi ya. Kan sebenarnya polisi itu kan netral, dan netral itu sebenarnya kan ingin melindungi. Nah biasanya kalau di Hongkong itu malah mengejek gitu loh, para pendemo itu. Misalnya sesudah merusak baru mungkin ada mereka itu telepon polisi. Lah begitu polisi udah datang kan pasti udah selesai, barang udah dirusakin. Lantar mereka yang pada demo itu pandainya apa, ganti kaos. Kan kalau di sini kan dulu sampai ada pelarangan, tidak boleh memakai kaos putih, tidak boleh memakai yang hitam-hitam, tidak boleh memakai masker hitam. Itu waktu belum ada corona itu ya. Mereka itu sampai apa ya, sampai ubin trotoar itu dicukil-cukil itu buat apa itu, jalan raya itu ya, jalan raya itu sampai mobil kendaraan, pernah ya satu hari itu nggak ada kendaraan umum gitu ya, kereta dibakar semua. Pokoknya sangat-sangat, sampai bank itu ya, bank of China itu apa dihancurin semua, sampai bank itu pada takut buka gitu ya, pertokoan juga takut. Pokoknya sangat-sangat mencekam waktu setahun kemunduran yang lalu itu ya, pas Hongkong demo itu sampai MTR itu kereta itu ya, semua rusak parah total, bis juga. Untungnya itu pas apa ya, pas
pas demo sedang tinggi-tingginya itu pas bulan Agustus. Kalau Agustus kan pas sekolah libur, di sini itu sekolah libur panjang itu bulan Agustus ya. Puncak-puncaknya demo itu pas bulan Agustus. Pertama itu kan awal Juni, Juli itu wah udah semakin ada gerombolan kaos putih dari Cina. Semua merusak pertokoan, pasar, sampai daerah saya ini ya. Pokoknya semua wilayah itu kena Hongkong itu, kena bergantian mereka itu ya. Para oknum itu, dan mereka memanggilnya itu, kalau Pak Polisi itu menganggapnya kaca komplotan, kaca itu coro, kecoa gitu ya. Kecoa, semua dijulukin kecoa. Kenapa? Merusak gitu loh. Fasilitas umum dirusak, taman dirusak, mal-mal, aduh semua rusak parah total. Pokoknya setahun kemunduran yang lalu itu 2019 itu semua sampai orang mau ke Hongkong itu sampai takut lah. Semoga di Indonesia itu jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai setahun demo hingga lama. Hongkong itu udah 2 kali selama di sini. Waktu yang 2016 itu sampai kepala polisinya bunuh diri itu, kepala polisi Hongkong itu. Kalau itu beda versi, yang 2016 sama yang 2019 sampai 2020 itu beda versi, beda masalah. Tapi intinya juga semua itu ada oknumnya, intinya itu ada oknum. Maaf friend, itu teman saya Filipina itu lagi teleponan, mungkin ya para mak-mak ngomongnya itu seru sih, ngomongnya itu keras banget gitu ya friend. Aduh, mau mengelekkan, mau menegur itu nggak enak, soalnya emak-emak ya friend. Ya semoga demo di Indonesia cepat teratasi, karena demo itu tidak baik ya. Ya emang sih negara demokrasi, tapi kalau begitu itu sangat-sangat merugikan negara lah ya. Kalau misalnya sampai perusakan fasilitas umum, mall dan segalanya. Kalau di Hongkong itu benar-benar jangan ditiru kerusakan vandalis ya, kaum vandalis itu namanya. Kalau di Hongkong itu vandalis itu pengerusakan ya. Apa itu, kereta dibakar, mobil dibakar, aduh main bakar-bakaran, payah. Kelasnya sangat parah, sangat mengerikan, mencekam. Itu demo berjilid-jilid di Hongkong itu sampai 1 tahun. Pokoknya ngeri.